sudah melewati satu acara debat. Berarti masih ada beban debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan. Untuk paslon nomor 2. Ada satu. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tadi dibilang. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu... Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Ya, oke, satu lagi. Tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2029 ke depan? Ya. Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau, karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk pimpinan, maka sudah terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Gitu. Oke. Pak, ada tadi yang bertanya kepada kita juga Pak. Kira-kira Pak, setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan, apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden, kira-kira maju jadi presiden, Bapak jadi staf ahlinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini, untuk bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti. Kan nanti. Kan nanti, artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempati jabatan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya, jadi ini stepping stone dulu Pak untuk kesananya. Kan bukan saya, Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi disampaikan. Siapa ya? Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silakan Mas. Yang membahas presiden dia. Oh. Halo Pak, Assalamualaikum, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi menarik Pak membahas soal BSSN kan Pak. Bapak juga sempat berkecimpung di situ, terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor Pak. Nah terus tugas pokok dan fungsi... Bukan banyak yang bocor, bocor semua. Bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak, kalau nggak bisa ngejaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya udah dicopot. Ya itu... Pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini cari tahu kenapa BS Jadi kalau kita mengkritik, maka kita harus tahu cari akar masalahnya di mana. Jangan terbiasa hanya melihat gunung es, ya puncak Uresa, tetapi lihat ada apa di bawah itu. Pak, ada satu pertanyaan lagi boleh Pak dari sudut kanan ini, barangkali yang terakhir ya. Luar biasa, Pak Dharma menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya, supaya terjadi pencerahan, tidak hanya sekedar saja, karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Jangan hanya taunya separuh-separuh. Pak Dharma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosiar.
ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat doorstop bahwa menyatakan bahwa survei nggak percaya ya Pak itu permainan, tapi melihat beberapa survei elektabilitas Bapak bersama dengan Pak Kun ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat begitu Pak? Terima kasih. Disinilah yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul, duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami, mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Di mana statistik adalah matematika tik-matik statis, ya. Hasil dari dinamistik kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Ya. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah disurvei. Teman-teman saya tak ada satupun yang disurvei. Jadi sampelnya seperti apa? Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika mereka membuka data, membuka anggarannya dari mana. Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is good news, and I know exactly apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, Mas. Baik. Media berperan besar. Baik, Pak Dharma sepertinya waktu 3 jam di panggung belum cukup ya, mau dilakukan di sini ya, tapi kami... Saya senang kalau ketemu dengan orang-orang, Baik. supaya saya bukakan apa yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke, kami berikan... Baik, tapi kami paham Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya teman-teman, Bapak harus istirahat. Jadi kita cukupkan di sini, terima kasih. Saya belum capek tapi sudah disuruh pergi. Supaya adil kita bagi waktu rata dengan paslon lainnya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Dharma, kita cukupkan di sini. Makasih kawan-kawannya. Pak Kun, terima Mari kasih berjuang teman-teman. bersama. Ya, Oke. akan berubah bangsa ini. Baik. Thank you Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak Gun ya. Dharma, Pak Gun. Baik. Terima kasih. Ya, Pak Dharma, kalau kurang waktunya nanti saya wawancara khusus Bapak. Boleh. Oke, jadi bukan masalah kita dan lain sebagainya, karena kita di sini ada gilirannya Pak ya. Dan itu tadi konferensi pers pasca debat dari paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Kita akan ke informasi berikutnya pada debat perdana. Ketiga pasangan calon memberikan visi misi dan Ridwan Kamil menjanjikan sekolah gratis hingga memberikan dana RW 1 miliar rupiah selama 5 tahun. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun menjanjikan mengatasi kemacetan dengan perbaikan desain tata ruang Jakarta. Sedangkan paslon nomor urut 3 Pramono Anung menjanjikan mengurangi pengangguran dengan cara menggelar job fair setiap 3 bulan sekali di kecamatan. Kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak, disabilitas, yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau, sehingga rasa aman, nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah, itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya. Misi kami ada 7. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu
bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventive medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan, pengembangan. Yang keempat, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya melalui penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi nggak ada rasa terpaksa dong, Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong Oh, untuk... kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah, belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah, saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya, karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana, biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper nggak tadi di soal yang sensitif atau yang personal? Enggak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh? Kan topinya merah, nggak tahu backgroundnya merah. Terus? Muka kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Oke. Baik, karena ini konferensi pers, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Silakan. Tadi udah ya Mbak ya, kita kasih kesempatan yang lain? Belum Mbaknya tadi. Silakan Mbak yang kerudung dan berkacamata. Silakan Mbak. Selamat malam, nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa akan menyebar CCTV, namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Bang Dul, mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan nih latar belakang Bang Dul, yang katanya bukan asli berdarah Betawi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, saya jawab dulu ya. Kamu tahu Benyamin itu orang mana? Nama bapaknya Sukirman. Beliau tuh aslinya bapaknya tuh dari Purworejo. Kawin sama Haji Ung, anak Haji Ung. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin udah susah. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih ada? Nah, pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT RW. Kalau hilang ya dikasih lagi, sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW. Ya. Mas Pram menyambung, kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena kan udah sering keliling Jakarta nih. Pasti semuanya, tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadatannya tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan CCTV tadi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Yuk. Ya, Mas Pram, saya Krisna dari Kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama buku catatan yang dibawa Mas Pram itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya, tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Ya. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah, apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta. Cuman populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD, PAD Jakarta itu sangat signifikan
Makanya Pemprov DKI itu masuk ke dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat, nggak perlu minta-minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang original. Ini awalnya, mungkin itu. Jadi saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi. Dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan, belanja masalah, juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati dan kemudian terakhir ketika Pak Presidennya Jokowi. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang selalu saya catat. Karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya anggap penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini misalnya jumlah halte berapa, saya pasti langsung hafal. 252. Jumlah panjang jalan berapa, saya pasti juga hafal. Oke, jadi organize sekali ya Mas Pram. Ya, Oke. termasuk ada kertas yang dibawa. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram ya. Ini sudah niat bahwa seperti ini ada jaring asmara Ini ya. namanya program jaring asmara. Ya. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita bagi sebar ke RT RW sampai ke bawah. Di sinilah nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Yes. Baik, kita di sini hadir adik kandung dari Betul. Bang Dul ya. Ada Udah Mbak lama Atun nggak di kelihatan. sini. Dan Udah rekannya. lama nggak kelihatan. Coba Iya. kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan. Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini. Dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Ya Mas ya? Boleh nggak saya sedikit? Silakan Mas Jadi Pram. tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sueb Award, itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelahan Dapat dengan putranya. putra kandungnya, Benyamin. Dan ini adalah anak ideologi Benyamin Sueb. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya Benyamin Sueb. Terima kasih. Luar biasa ini. Kayaknya komplit ya dukungan Sidul, anak sekolahan di sini ya. Alumninya banyak lagi nih. Ada tadi Mandra juga di sana. Ada, dan sebagainya. Mandra pulang. Luar biasa. Tapi tadi dari keluarga Bang Dul sedikit, dari Bu Endang sedikit Bu Endang. Performa dari Pak Mas Pram. Istri saya ini, bukan keluarga dari Bang Dul, istri saya. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang ingin disampaikan? Dan itu tadi statement atau konferensi pers pasca debat yang disampaikan oleh pasangan nomor 3 Pramono Rano. Dan kita akan membahas bagaimana kemudian sepak terjang atau kemudian bagaimana laga debat perdana ini dari masing-masing paslon, tapi bersama dengan tim sukses. Saya akan sapa terlebih dahulu para tim sukses yang sudah hadir di studio kami. Pertama adalah Jubir RK Suswono Billy Mambrasar, kemudian adalah salah satu ketua tim ses Dharma Kun, Mira Sumirat, kemudian ada Jubir Pramono Rano Laude Bashir. Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah tetap di sini karena memang dari sore sebetulnya Bapak Ibu ada di sini. Tapi yang baru saya akan sampaikan dan salamkan juga bahwa ini adalah analis tata kota Nirwono Yoga. Pak Nirwono, terima kasih sudah bergabung. Oke, tadi sudah nonton begitu ya, bagaimana, dan semuanya tentu sudah melihat bagaimana masing-masing paslonnya menyampaikan visi dan misinya dari ketiga pasangan calon ini. Saya akan ke Pak Yoga terlebih dahulu kalau begitu. Saya ingin Anda menganalisa terlebih dahulu dari visi misi yang kemudian disampaikan ketiganya. Mana yang rasanya lebih dekat, lebih rasional untuk masalah Jakarta hari ini? Betul, kalau saya lihat kan tadi ada 3 kandidat ya. Dan perlu saya garis bawahi kan kita temanya hari ini penguatan SDM dan transformasi Jakarta menuju kota global ya. Nah dari secara keseluruhan memang sudah menyinggung tipis-tipis lah ya. Tapi kalau dari apa yang sudah disampaikan tadi yang cukup menonjol justru dari Mas Pram urutannya, terus baru Ridho ya, dan kemudian baru pasangan nomor 2 Mas Dharma dan Kun ya. Standarnya apa itu Pak? Standarnya paling tidak misal Mas Pram tadi sempat menyinggung soal bagaimana menuju kota global dengan segala macam persyaratannya. Sementara tadi Kang RK bicara lebih kepada bentuk bangunannya, kotaknya ya, tapi tidak menyinggung soal persyaratan dan sebagainya. Nah, sementara kalau dari Mas Dharma tadi menyinggung global secara keseluruhan.
Padahal kalau kita bicara global, tadi sudah disinggung, sudah ada namanya indeks kota global. Jadi bukan kita yang buat, justru ada aturan kota global yang harus ditaati. Karena bagaimana juga kalau kita mau menuju ke kota global, ya kita harus mengikuti syarat yang sudah dibuat oleh indeks kota global. Itu PR pertama. Nah, PR yang kedua, ini juga menarik catatannya. Gubernur ini kan cuma 5 tahun, ya. Nah, visi-visi yang tadi disebutkan, visi misinya dengan berbagai macam program yang menarik tadi, bagi warga Jakarta itu bisa dicek apakah program itu bisa segera dilaksanakan di tahun depan misalnya. Karena Jakarta sampai dengan hari ini sudah punya 2, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 dan APBD 2025. Bahkan sudah ketok palu itu. Artinya program yang dijanjikan seperti misalnya dari RK 200 juta per RW, ya, terus kemudian Mas Dharma tadi ada program juga pemberian, bahkan juga tempatnya Mas Pram juga ada program pemberian dan seterusnya. Karena program itu harus selaras sesuai dengan RKP dan APBD. Karena program ini tidak bisa dirubah, baru bisa itu tahun 2026 gitu. Artinya PR berikutnya adalah segera disesuaikan apakah program yang dijanjikan tadi sudah masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD tadi. Kedua itu. Ketiga, tadi kita bicara segala macam soal kota global. DKI Jakarta kan sudah punya RPJMD. Ya, 2025, 2045, bahkan 20 tahun ke depan. Yang siapapun gubernurnya wajib ngikutin itu. Karena itu sudah menjadi nanti di bawah undang-undang ya RPJMD-nya. Yang tidak kalah penting, Jakarta juga sudah punya Rencana Tata Ruang DKI Jakarta 2030 dan Rencana Detail Tata Ruang 2022-2042. Artinya konsep ketiga paslon ini tidak bisa asal naruh, kan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang sudah dibuat tadi. Nah, ini PR terbesarnya sebenarnya. Bagi warga Jakarta, maka tadi poin-poin yang saya sampaikan akan menjadi ukuran indikator paling mudah sebenarnya apakah yang dijanjikan tadi realistis atau tidak. Oke, dan menurut Anda breakdown-nya atau kemudian penjelasan teknisnya, penyesuaian yang kemudian Anda sampaikan tadi itu sudah bisa tersampaikan belum dari secara umum? Garis menengahnya ada, ya. Tetapi yang perlu kita cek lebih detail lagi ini adalah apakah program itu realistis di lapangan atau tidak. Ya, karena untuk melaksanakan program tadi ada 2 PR-nya yang menurut saya juga belum terjawab tadi. Satu, kita bicara kota global dan SDM. Apakah iya kualitas SDM birokrat, terutama dinas-dinas terkait, dan kualitas SDM dari legislatif juga mendukung program ini? Bagaimanapun juga kan harus ada kesepakatan dari mereka, ya. Ke dinas misalnya, apa yang akan diinstruksikan oleh kepala cagup ini, kalau dinas-dinas terkait tidak bisa ditransformasi, ya nggak jalan dong dia yang akan melaksanakan. Ya, mau job fair, mau RW tadi, terus maupun juga program-program yang disebutkan oleh Paslon 2, tidak mungkin dilakukan kalau dari kepala dinas yang akan birokrasi tadi tidak jalan. Sampai dengan kelurahan misalnya. Apakah dari dinas, dinas, wali kota, camat, sampai lurah, paham tadi dengan program tersebut? Ya, kalau dari pengalaman kami, biasanya di tahun pertama itu isinya adalah konsolidasi internal. Jadi bagaimana mentransformasi program. Semakin banyak programnya, biasanya dinas semakin bingung, ya. Apalagi sampai ke tingkat kelurahan. Ditahan dulu di situ, terlalu panjang dulu. Saya akan lemparkan ke para sukses yang ada di kita. Saya ke Bang Billy terlebih dahulu. Jadi gimana kemudian membreakdown, mengkomunikasikan paling tidak soal kelurahan tadi kan cukup banyak. Cagup Anda cukup sering menyebutkan kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan, kalau tidak salah begitu Bang Billy. Pertama saya ingin sentuh dari kata realistis. Sebenarnya kenapa pasangan Ridho ini percaya bahwa apa yang mereka usung itu adalah sesuatu yang realistis, karena program-program tersebut disusun berdasarkan track record dan pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Kalau kita bicara Pak Ridwan Kamil, apa yang dia lakukan, apa yang dia usulkan tadi itu, Bang Ridwan itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah pernah dia kerjakan. Sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai Wali Kota, total dia memperoleh 555 penghargaan yang berasal dari program-program yang diusung. Dan penghargaannya itu nasional maupun internasional. Yang diusung yang kemudian dikontekstualisasi ke Jakarta sesuai dengan kebutuhan Jakarta. Jadi kenapa kami percaya bahwa itu adalah program realistis adalah itu dasarnya track record dan hal yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu kemudian yang namanya debat itu kan ada taktis, ada substantif, dan ada strategis gitu. Kita harus berada dalam triangle batasan tersebut. Kita strategisnya dan substantifnya di dalam batasan waktu 4 menit seperti apa. Substantif mana yang mau dimunculkan,
taktisnya seperti apa? Taktisnya tentu menyesuaikan dengan demografik. Demografik masyarakat Jakarta yang mendengarkan debat tentunya tidak memiliki banyak waktu dalam durasi yang terbatas untuk jadi mendengar maksudnya substantif. disesuaikan begitu ya? Betul, taktisnya adalah bagaimana nanti dielaborasi kemudian oleh kami, Jubir dan Jurkam yang akan turun-turun ke masyarakat dan menjelaskan lebih detail substantif tadi. Kalau tadi perbandingannya adalah kenapa Pak Pramono lebih detail menjelaskan kenapa Pak Ridwan, Bang Ridwan memutuskan untuk secara taktis menyampaikan highlight tertentu. Kita spesifik. Ada poin ketiga. Poin ketiga adalah terkait gimana sih caranya, kan udah ada RPJMD, udah ada APBD. Lain ini seperti apa? Di menit-menit terakhir daripada debat, Bang Ridwan secara gamblang menyampaikan kedekatan hubungan dengan presiden saat ini yang adalah merepresentasikan perintah dari pusat yang memegang RPJMN yang ditranslasi menjadi RPJMD yang kemudian ditranslasi lagi menjadi APBD dan seterusnya. Jadi kelurahan kalau kita tarik naik ke atas melalui struktur pemerintahan sampai per departemen lari ke kementerian yang kemudian mengarahkan anggaran itu seperti apa dipergunakan, ada rasa confidence bahwa komunikasi yang baik terjaga dengan pemerintah presiden terpilih itu akan membuatnya menjadi lebih lancar. Poin terakhir. Jaminannya di situ. Ya, poin terakhir legislatif katanya kan. Legislatif kan juga nanti akan jadi hambatan. Jangan lupa bahwa Kim Plus ini adalah koalisi yang paling besar dan solid. Yang akan memastikan bahwa diskusi antar legislatif eksekutif itu akan dengan mulus berjalan untuk mewujudkan program-program yang dikerjakan. Jadi jaminannya komunikasinya malah di atas begitu ya, ke presiden kemudian legislatif. Saya ke Bu Mira, bagaimana menjawabnya? Yang pertama, pasangan Pak Dharma dan Pak Kun itu sudah mengkomunikasikan dan menyesuaikan dengan rencana jangka pendek di Jakarta dan juga tentu jangka panjang. Artinya tidak ada persoalan. Itu sudah sangat disesuaikan. Jadi nggak usah khawatir. Lalu yang kedua, tadi saya lihat sudah sangat tenang ya secara tuntas Pak Dharma menyampaikan visi dan misinya secara clear. Jadi dengan waktu yang cukup mepet itu beliau memaparkan dengan cukup jelas. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan komunikasi partai politik? Sekali lagi pasangan Dharma Kun ini kan bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Jadi kalau nanti ada persoalan ya kembalikan saja kepada rakyat mandatnya gitu. Jadi biar rakyat menjalankan fungsinya untuk menjadi parlemen jalanan. Gitu. Jadi menghadapi para partai-partai politik yang nanti mungkin akan meng-cut atau juga akan menghalangi program Pak Dharma Kun yang sesungguhnya baik untuk warga Jakarta. Jadi kita akan kembalikan kepada rakyat itu sendiri. Jadi jaminannya di mana Bu Mira? Ketika ya kalau logikanya Bang Billy tadi kan dengan kelancaran komunikasi tadi berarti logika itu bisa jadi menghambat kalau kemudian Pak Dharma yang jadi. Iya, makanya kita kembalikan kepada rakyat. Kita sudah punya jaringan untuk nanti rakyat yang akan kita sampaikan kepada rakyat, biar rakyat nanti yang akan bisa menyampaikan kepada kawan-kawan di DPRD. Melalui demonstrasi. Oh iya, itu nggak usah dulu. Oh iya. Itu nanti itu. Oh iya. Ada rencana loh Mas. Jalan terakhir. Laudi dulu, Laudi seperti menjawabnya. Jadi secara membreakdownnya bagaimana, menyesuaikannya dengan yang sudah ada di Jakarta begitu Bang? Ya pertama saya mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Nirwono tadi. Bahwa menurut penilaian beliau secara kasat mata juga dilihat bahwa Mas Pramono Bang Dul itu sangat rinci, terstruktur ya dan terukur. Pembagian waktu ketika memaparkan visi juga pun cukup adil, bijak, tepat waktu. Tidak ada yang misalkan harus kehabisan membaca pantun dan tidak ada yang harus kesulitan memaparkannya. Itu gambaran bahwa ini memang sangat terukur dan terstruktur. Turunannya kemudian adalah basisnya membuat program itu kan dari kebutuhan masyarakat, aspek keadilan, ya, aspek kesejahteraan, aspek menjawab dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selama ini meminjam bahasa Mas Pram itu menyampaikan bahwa beliau berdua sudah turun belanja masalah. Ini kemudian dirumuskan. Tentu juga kemudian kalau kita lihat dari pembukanya Mas Pram tadi, ada aspek keberlanjutan. Bahwa apa yang disampaikan tadi, hal-hal yang sudah baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, misalkan kalau hari ini kita bicara tentang integrasi transportasi, jangan lupa bahwa sejak pada zaman Pak Sutioso merancang busway sampai hari ini, kemarin di Mas Anies dirapikan, juga banyak program-program lain. Bicara tentang KJP plus, KJS plus, kartu mahasiswa unggul, itu semua hal-hal yang nanti akan dibenahi. Jadi jaminannya itu kebutuhan masyarakat.
Kedua, bagaimana itu kemudian dilaksanakan adalah basisnya setelah memenuhi aspek keadilan, juga ada basis keilmuan. Ada dukungan secara jelas dari kajian-kajian berbasis data. Ya, kemudian apa? Jangan lupa harus juga kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sehingga ketika beliau menyampaikan tadi, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan atau misalkan dengan perdanya ataupun dengan rencana tadi diingatkan oleh Pak RK soal batasan 5% begitu ya dana kelurahan. Itu Mas Pram yang mengingatkan bahwa tidak bisa seenaknya melampaui dana hibah ke RT RW, itu melampaui aturan. Ada aturan yang membatasinya, tidak boleh lebih dari 5%. Ya, jadi itu semua kebijakan harus basisnya aturan itu jangan sampai dilanggar. Kan, gitu. Kemudian saya ingin mengoreksi juga, jangan juga kemudian apa yang tadi kita lakukan bahwa harus ada jaminan kelancaran paralel ya, yang antara pemerintahan pusat, daerah, kabupaten. Nah itu juga bahaya. Mestinya bukan itu yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah basis tadi, basis keilmuan, basis keadilan. Nah siapapun yang jadi gubernur, yang jadi wali kota, yang jadi bupati, siapa yang berani lawan Menteri Keuangan? Kan begitu. Ya semua ini, mau itu koalisi, mau itu oposisi, mau itu ketika sudah jadi bupati, ya urusan keuangan dengan Kementerian Keuangan, ya urusan pendidikan dengan Kementerian Pendidikan. Menteri Keuangan begitu ya. Menteri Keuangan lapornya ke Presiden. Jadi kan komunikasinya harus lancar-lancar gitu. Terlepas dari ini bahaya dalam harus satu koalisi. Enggak, ini bahaya. Kalau pemikiran itu akan menimbulkan oligarki baru. Dan berikutnya yang berikutnya juga adalah apa yang terjadi 10 tahun ini, Bang Billy, ada bagian di dalamnya, ya. Kenapa nggak ada pengawasan? Juga ada bagian di dalamnya. Ya, kenapa nggak ada? Oligarki itu kalau ketua partai, anaknya juga baik. Kenapa nggak? Saya akan lanjutkan. Kenapa nggak ada pengawasan terhadap pemerintahan? Singkat saja, Bang Laude. Kenapa nggak ada pengawasan terhadap pemerintahan eksekutif? Karena begitu dominannya. Jadi maksud Anda pasangan harus Anda tidak perlu satu koalisi, tapi itu bisa harus ada keseimbangan antara ketua DPR RI dari partai yang calon beliau loh. Usai jeda, nanti saya akan tanyakan lebih dalam termasuk soal transportasi. Bang Laude sudah menanyakan dan saya akan tanyakan nanti ke Pak Nirwono Yoga. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pasca Debat Pilgub Jakarta 2024. Anda kembali menyaksikan Pasca Debat Pilkada Jakarta 2024. Kalau tadi sebelum jeda ada Bram yang sedang berdiskusi dengan para narasumber. Namun untuk saat ini akan saya dulu untuk membahas mengenai rilis hasil survei. Karena salah satu tujuan debat ini untuk meningkatkan elektabilitas dong tentunya. Kita akan lihat sudah ada 3 hasil survei terkait dengan elektabilitas pasangan calon. Yang pertama ini adalah hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024. Ada 1.200 responden warga. Terlihat dari sini yang paling tinggi adalah RK Suswono dengan 51,8%, kemudian Pramono Rano 28,4%, dan yang terakhir 3,2% Dharma Kun. Dan selanjutnya lembaga survei kedua yang juga sudah mengeluarkan hasil survei adalah Poltreking. Dilakukan pada 9 hingga 15 September 2024 melibatkan sama 1.200 responden totalnya. Dan hasilnya pun tidak jauh berbeda, 1, 2, 3 tetap sama namun angkanya saja yang berbeda. RK Suswono tetap di nomor 1 dengan 47,5%. Yang terakhir Dharma Kun ini kalau tadi 3, sekian ini naik jadi 5,1%, dan yang di tengah tetap Pramono Rano dengan angka 31,5%. Dan survei yang terakhir dikeluarkan oleh, kita lihat, oleh Carta Politika Indonesia. Ternyata sama, tidak berbeda, tapi ada perbedaan satu. Kalau di sini ternyata ada 9,7% yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan pada tanggal 19 hingga 24 September 2024. Respondennya sama, 1.200. Yang tidak tahu atau tidak menjawab cukup besar ya, ada 9,7%. Mungkin ini nanti bisa dianalisa lebih lanjut apakah ini swing voter atau yang belum menentukan. Namun kalau urutannya tidak berubah dari 2 survei sebelumnya, Ridwan Kamil Suswono tetap
yang paling tinggi 48,3%, kemudian Pramono Rano 36,5%, dan urutan terbuncit masih sama, Darmakun 5,6%. Dan kalau kita melihat dari ketiganya, sesuai dengan urutannya tadi, RK cenderung turun, Pramono Rano cenderung naik saat ini, dan juga Darmakun cenderung naik ya tadi kalau kita lihat. Namun tentunya ini bisa dapat berubah, apalagi pasca debat. Setelah debat biasanya ada perubahan atau tidak, atau seberapa yakin tim-tim pasangan calon ini, performa pasangan calon akan bisa mengubah elektabilitas, tentunya itu harus dijawab oleh narasumber, dan itu artinya akan saya kembalikan ke Bram Herlambang. Oke, terima kasih Syazawi Sastro. Ini tentu pertanyaan yang cukup berat begitu ya, ditanyakan pada narasumber ketika memang sudah ada 3 survei dengan 3 tren yang berbeda, 3 rentang waktu yang berbeda, tapi ternyata trennya berbeda begitu. Ada yang naik, ada yang turun. Saya akan tanyakan dulu kepada nomor urut 1, Bang Billy begitu. Ini trennya ya 51, habis itu 47, 48. Kira-kira setelah debat, keyakinan tim Anda ini bisa meningkatkan lagi di atas 50 atau jangan-jangan tergerus nih Bang? Sebenarnya secara terstruktur dan tersistem, dan strategi kami adalah lebih banyak turun-turun ke lapangan dan berdiskusi langsung dengan masyarakat di lapangan. Dan itulah kenapa seperti saya juru bicara pun memiliki agenda untuk nempel ke Bang Ridwan, Pak Mas Suswono, untuk turun-turun dan langsung berdiskusi dengan masyarakat. Itu paling utama untuk sebenarnya meng-cater voters. Riset di semua semua kondisi pemilihan, baik pilpres, pilkada, dimanapun di seluruh dunia, debat itu hanya mempengaruhi minoritas ya, sekitar 3-5%. Jadi tidak akan merubah banyak malam ini? Iya betul, karena yang paling utama adalah berbicara dan berdiskusi langsung dengan masyarakat di lapangan. Tidak banyak mereka yang saat ini menonton debat, mungkin mereka lagi UMKM berjualan. Jadi keyakinannya akan di situ aja, di 50-an itu akan bisa atau naik lagi Bang? Dari strategi yang kita susun untuk berdiskusi langsung, membersamai Bang Ridwan dan Mas Suswono untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat, belanja masalah dan langsung menjawab, dan kemudian melakukan perubahan-perubahan visi misi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami percaya trennya akan berbalik dan naik sih. Berbalik ya? Oke, saya ke Bang Laude kalau begitu. Ini 3 survei dengan tren yang kemudian pasangannya cukup meningkat begitu. Kalau tadi kemudian sudah dipuji sedikit sama Mas Nirwono begitu, ini keyakinannya akan lebih meningkat atau seperti apa, Bang Laude? Ya, apapun hasilnya survei itu kita tempatkan dulu bahwa basis mereka memperoleh data itu jelas melalui kaidah-kaidah keilmuan yang benar juga. Paling tidak dengan begitu kita menerima itu sebagai sebuah masukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lihat dari survei itu kan adalah gambaran hari ini, ya. Gambaran ketika itu dilaksanakan, lalu kemudian akan memberikan proyeksi kepada kita, sehingga memberikan masukan juga kepada kita dalam melakukan strategi pergerakan, bagaimana kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. 2 yang ingin saya sampaikan ya terhadap bacaan ini. Yang pertama, tren yang selalu naik, kita bersyukur ini menandakan bahwa sambutan masyarakat Jakarta terhadap pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini cukup positif, cukup bagus. Insya Allah makin lama disosialisasikan akan makin dikenal dan kecintaannya. Yang kedua adalah tren Pilkada Jakarta. 2012 Jokowi Ahok menang ya dengan tren yang seperti ini juga. Dari bawah, bukan juga yang mayoritas secara dukungan partai, kemudian naik, nomor urutnya juga 3, alhamdulillah menang. 2017 Anies Sandi dengan tren yang sama pula, dan saya juga adalah salah satu bagian dari situ. Ya, kita alami trennya ya pelan-pelan tapi pasti dari nomor urut 3 bahkan di survei kemudian naik juga, dan nomor urutnya juga sama 3. Oke, ya, jadi keyakinan historis itu begitu ya, Jadi Bang? saya ingin sampaikan bahwa secara basis data menunjukkan optimisme kepada kami, kemudian secara basis sejarah menunjukkan keberpihakan juga. Jadi ayo masyarakat Jakarta sama-sama kita dukung pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Oke, baik. Saya ke Bu Mira. Jadi kalau disebutkan tadi, tapi saya tertarik kalau dengan logika tren itu tadi, kayaknya lebih cocoknya paslon 2 begitu Bang. Jangan-jangan Darmakun yang memang 3-5% begitu. Salahnya kejauhan, Pak. Ya. Oh, kejauhan. Yang pertama, ini bukan rahasia umum lagi ya. Kalau lembaga survei itu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Dharma kan di konferensi pers tadi bahwa
siapa yang bayar? Yang kuat aja yang bayar, pasti kan bisa dong. Dan itu pernah juga saya dengar langsung dari salah satu calon presiden Republik ini menyampaikan, kita nggak punya uang untuk membayar para lembaga-lembaga survei tersebut. Dimintain ratusan miliar kalau nggak salah saat itu. Tapi Bang Laude tadi kan mengatakan ya itu sudah teruji sebetulnya. Wallahu alam bisawab ya. Kan tadi tanyakan sajalah pada rumput yang bergoyang secara jujur gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kami punya survei secara independen itu 40%, 49% secara independen. Nah kalau dikatakan tadi dari bawah, ya kita lihat ini belum selesai ya eskalasi ini. Saya yakin ini nanti akan terlampaui, ya akan terlalu dari paslon 1 maupun paslon 3, paslon 2 akan teratas. Oke, baik. Ini saya ke Pak Nirwono kalau begitu. Waktu kita sangat singkat ternyata Pak Nirwono, jadi saya ingin langsung melompat saja bahwa salah satu PR-nya adalah soal transportasi Jakarta yang sebenarnya sudah kita janjikan pula begitu sebelum jeda. Ini saya bacakan saja, kemudian yang menjadi garis bawah, kalau kemudian dari paslon nomor 2 Dharma Kun mengatakan optimalkan manajemennya, kalau kemudian Pak RK tadi memberikan banyak pilihan, salah satunya dari Riverway, tapi kemudian kalau Pramono Rano mengatakan ya MRT, LRT gratis seperti kemudian busway yang kemudian maksimalkan transportasi begitu. Publik. Mana yang lebih rasional dan kira-kira bisa diterapkan untuk Jakarta hari ini begitu? Ya betul. Tadi saya bilang ini kan 5 tahun programnya, maka 5 tahun tadi bagaimana pengembangan transportasi publik itu bisa meningkat. Kita masih dalam posisi 18% ya, orang Jabodetabek itu menggunakan transportasi masih 18%, jauh padahal idealnya 60%. Maka dari semua yang sudah disebutkan tadi, ada satu kata kunci yang harus diingat, yang justru belum disinggung secara umum, yaitu keterkaitan dengan aglomerasi. Ya. Karena Jabodetabek ini justru transportasi publiknya tidak boleh membatasi wilayah. Ya. Harus se-Jabodetabek punjur bahkan, karena kuncinya itu justru banyak orang dari Bodetabek yang setiap hari bekerja ke Jakarta. Ya, bukan orang Jakartanya saja gitu. Nah ini yang menjadi kendala kenapa pertumbuhan kendaraan transportasi pribadi itu tinggi tuh Mas. Jadi selama sistem transportasinya tidak bicara secara wilayah tadi, maka apapun yang akan dilakukan tidak akan berhasil. Ya. MRT, LRT ini masih dalam tahap proses pengembangan. Jadi belum bisa kita sebut dalam tanda 5 tahun tadi MRT selesai, pasti lebih ya. LRT dalam proses, sudah mulai wilayah ya, Bekasi, Cibubur sudah mulai keluar dari wilayah. Ya, artinya sudah ada keterhubungan. Nah Transjakarta ini PR-nya ya. Selama ini hanya terbatas di Jakarta, ada Transpakuan di Bogor, ya, ada Transpatriot di Tangerang. Bagaimana ini semuanya harus terintegrasi. Tapi kan sebenarnya soal kolaborasi sebenarnya sudah dijelaskan pula. Bahkan tadi salah satunya Bang Dul, kemudian Pak Dharma juga mengatakan soal kantong parkir begitu. Betul. Nah, PR utamanya adalah kembali lagi tadi, ini masuk di dalam program tahun depan atau tidak. Nah, pembiayaannya ada atau tidak gitu. Karena kalau tidak, ya kembali lagi hanya kembali jadi omon-omon. Ini PR utamanya. Bagaimanapun juga mau bicara kemacetan lalu lintas, bicara polusi udara, transportasi publik jelas ya. Tetapi PR yang tidak pernah dibahas adalah transportasi publik itu terkait dengan tata ruang. Baik. Tata ruang ini kuncinya karena selama ini cara berpikir kita adalah orang dari pinggiran bekerja di Jakarta ya. Yang harus dilakukan terobosan bagaimana caranya orang itu kalau luar negeri sekarang istilahnya sekarang 15 minute city Mas. Jadi orang bekerja tidak boleh jauh dalam jarak jangkauan 15 menit, entah itu naik transportasi publik, apalagi jalan kaki maupun sepeda. One stop living gitu ya? One stop living, betul. Itu yang sedang dikembangkan kota-kota dunia, kota-kota global ya, mau Paris, London, Amsterdam, Barcelona, bahkan Melbourne itu sudah mulai taraf ke sana. Nah ini kita tunggu terobosannya. Baik. Ditahan dulu Ibu, karena kita harus jeda senak. Nanti saya akan tanyakan. Jalan tuh dengan program Pak Dharma. Baik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pasca Debat Pilgub Jakarta 2024.